Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua di sini, Bapak dan Ibu, bisa berkumpul pada malam hari ini di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da kita sholat maghrib berjamaah, untuk kita bersama-sama diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan nikmat untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Majelis yang mana di dalamnya kita membaca Al-Quran, kita mengkaji ilmu, kita membaca kalamullah dan membahas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah nikmat yang patut kita dan harus selalu kita syukuri, yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Karena sungguh di zaman kita yang modern ini, di mana berbagai macam kajian, berbagai macam bahasa pengajian itu bisa dengan mudah sekali kita akses di HP. Mungkin di rumahnya punya internet, itu bisa sambil baring, sambil tiduran, bisa kita googling mau ustadz siapa dari A sampai Z, itu ada semua lengkap. Dengan difasilitasi kemudahan di zaman ini yang seperti itu mudahnya, maka kenikmatan hadir langsung dalam majelis ilmu itu sungguh sangat luar biasa sekali. Karena berbeda kita hadir langsung di majelis ilmu, duduk di pengajian, dibanding misalnya di rumah kita sambil tiduran dengerin mungkin ngaji gitu, kajian. Walaupun keduanya sama-sama baik, sama-sama bermanfaat, tapi insya Allah jika kita langsung bertemu dan bertatap muka seperti ini, keberkahannya jauh lebih banyak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, yang di dalamnya mengkaji Al-Quran, mengkaji kalamullah, mengkaji ilmu Allah, itu Allah Subhanahu wa taala menaungkan sayap-sayap malaikatnya, yang dimana malaikat itu memintakan doa kepada semua yang hadir di sini, baik bapak, ibu, adik-adik sekalian semua yang hadir di sini. Allah Subhanahu wa taala mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu, mintakan ampunan. Bahkan yang sekedar misalnya hanya numpang lewat saja, mungkin sekedar melihat, ada acara apa di masjid ini, hanya sekedar melihat itu saja kebagian berkah dari majelis ilmu ini, apalagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Maka ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Di sisa umur kita masih bisa kita menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Salawat dan salam senantiasa kita selawatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu junjungan kita yang paling tinggi, contoh manusia sempurna yang bisa kita contoh dari berbagai macam sisi kehidupannya. Kalau kita sebagai manusia, mungkin kita kenal teman kita yang baik, tapi apakah dia seorang teman yang baik? Belum tentu. Mungkin kita kenal teman kita yang baik, tapi apakah dia keluarganya baik? Belum tentu. Mungkin kita punya teman yang kita tahu keluarganya baik, tapi apakah saat dia bekerja itu baik, jauh dari korupsi dan sebagainya? Itu belum tentu. Nah, itu adalah gambaran kita sebagai manusia. Kita bisa saja baik dalam satu hal, tapi kita pasti punya kelemahan di hal lainnya. Nah, inilah istimewanya Nabi Muhammad SAW, yang Allah menjadikan beliau sebagai tuntunan dan teladan,
Karena beliau kalau dilihat dari berbagai macam sisi, baik dari sisi pribadi, sisi suami, sisi teman, bahkan sisi komandan perang, presiden, semuanya baik kalau kita melihat dari beliau. Semua contoh itu diberikan sama beliau. Itulah kenapa seminimal-minimalnya kita diperintahkan kalau disebutkan nama beliau Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat kepada beliau SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan sedikit berbagi. Kita di sini sama-sama saling nasihat dan menasihati dalam kebaikan, karena Allah SWT memerintahkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati kepada sesamanya. Kita saling mengingatkan, karena kita semua ini manusia tidak luput dari salah dan dosa, maka kita diperintahkan untuk saling menasihati agar saling mengingatkan supaya tetap berada di jalan yang lurus. Insya Allah sesuai tema yang di-share pada malam hari ini, insya Allah kita akan sedikit membahas dan men-sharing tentang bagaimana agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang di belakang, anak-anak, yang pertama kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyadari dulu bahwa kita semua di sini, baik yang tua, baik yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang anak kecil, yang orang dewasa, kita semua itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu potensi dan kekuatan untuk bisa beribadah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dia dilahirkan memang ini pasti buruk. Tidak ada baik-baiknya. Tidak ada. Pasti setiap manusia kita punya potensi kebaikan. Kita punya potensi semangat. Kita punya potensi hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Maka ini yang pertama harus kita sadari, Bapak dan Ibu. Menyadari bagaimana Allah SWT telah memberikan potensi kebaikan ini dalam diri kita, dan kita bisa memanfaatkan potensi ini untuk bahasanya kita tunggangi atau kita kendalikan agar senantiasa berada dalam kebaikan. Jangan sampai justru tenaga, energi yang kita punya, umur yang kita punya, semangat yang kita punya ini malah kita salurkan dan malah kita kerahkan kepada hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kalau kita memang niatnya untuk memanfaatkan potensi di jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita. Mungkin bagi yang di sini merasa masih sulit, misalnya saya masih sulit sholat di masjid misalnya, saya masih sulit berinfak misalnya, atau saya masih sulit baca Al-Quran misalnya. Maka yang pertama kali kita tanamkan adalah niat yang kuat dalam diri kita untuk mau melaksanakannya. Karena dengan adanya niat yang kuat ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan dan memberikan kemudahan. Tapi kalau dari niat saja sudah tidak ada, sudah memang tidak ada terbesit pun di pikiran untuk mau beribadah, nah ini yang susah. Maka dari itu yang pertama, kita harus menumbuhkan potensi dan niat dalam diri kita. Memang kita mau untuk beribadah ini. Yang awalnya mungkin masih malas, susah mengaji,
Yang awalnya mungkin masih susah sholat di masjid, yang awalnya mungkin masih susah berinfak, kita niatkan dalam diri kita, saya bisa kok, saya punya kemampuan untuk ini. Saya punya tenaga, saya masih punya tenaga untuk jalan ke masjid. Saya masih punya sedikit rezeki untuk diinfakkan. Saya masih bisa baca Al-Quran, walaupun mungkin terbata-bata. Kita tumbuhkan semangat ini. Itu yang insya Allah yang pertama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Maka dengan kita menumbuhkan hal seperti ini, kita bisa memanfaatkan setiap hari kita itu semaksimal mungkin. Dan insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan setiap hari kita, karena kita tahu setiap hari ini kita punya target. Hari ini saya mau ngapain, besok saya mau ngapain, nanti malam saya mau ngapain. Sudah ada niat, sudah ada hal yang ingin direncanakan. Maka yang selanjutnya, yang nomor 2, agar kita bisa bersemangat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan mencari tahu apa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dalam ibadah kita tersebut. Sebagaimana kalau kita analogikan, kalau kita bandingkan misalnya orang yang ingin bersenang-senang misalnya. Saya ingin misalnya jalan-jalan ke Derawan misalnya. Kenapa jalan-jalan ke Derawan? Karena memang ada yang dicari di sana. Entah cari pemandangan, atau mungkin jalan-jalan, atau saya mau jalan kemana, memang mau belanja misalnya. Ada tujuan yang ingin mau kita capai. Maka sama halnya dengan beribadah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam ibadah tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan beri. Mungkin terkesannya kita seperti minta pamrih, minta puji pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah Pak, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita semua, jika kita melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan sama sekali tidak salah jika kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang salah sebaliknya adalah kalau kita beribadah karena manusia misalnya. Kita berharapnya sama manusia. Contoh misalnya, kalau kita rajin, mungkin saat kita kecil dulu misalnya, kalau kita rajin mengaji, nanti akan dibelikan atau dikasih uang jajan sama orang tua. Nah itu kan berharapnya sama manusia. Mungkin bisa dikasih, mungkin nanti bisa dikecewakan. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memang diperintahkan dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan nanti 2 bulan kurang dari 2 bulan lagi, atau 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sebuah bulan mulia yang dimana sudah jelas-jelas di sana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Ini kan sudah jelas ada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ada janji ini kita semangat. Kita semangat misalnya berinfak. Kita tahu walaupun kita berinfak cuma 1.000, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya menjadi berkali-kali lipat. Kita tahu kalau nanti kita sholat di sana misalnya sholat tarawih sekali, pahalanya akan berlipat-lipat. Contoh lainnya misalnya kita masih susah sekali untuk sholat tahajud misalnya. Maka kita cari tahu dengan kemudahan teknologi zaman sekarang, tinggal kita googling aja faedah atau balasan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tahajud. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sepertiga malam terakhir
Itu salah satu tempat di mana doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Itu yang kita cari dan itu yang kita jadikan tujuan. Nah, apa manfaatnya dari kita mengejar janji Allah ini? Dengan kita mendapatkan atau mencari tahu janji Allah ini, kita akan bisa bersemangat dan mengemas ibadah kita itu dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh tadi misalnya sebentar lagi kita Ramadan. Karena kita tahu nanti di bulan Ramadan akan banyak sekali berlipat pahala, maka kita akan bisa mengemas diri kita, bisa mengemas mempersiapkan diri kita untuk siap nanti datang di bulan Ramadan. Sudah siap. Oh, nanti pas bulan Ramadan target saya baca Quran misalnya 2 kali khatam. Oh, nanti di bulan Ramadan target saya setiap hari bisa sholat tahajud. Akhirnya kita mulai mempersiapkan diri, bersemangat untuk itu. Contoh lainnya misalnya, kalau kita berinfak, kita sudah tahu apa keutamaan berinfak, kita tahu apa faedahnya, kita jadi bersemangat, kita mulai menyisihkan. Oh, ini mungkin sedikit 5.000, 10.000 untuk berinfak. Kita mulai mempersiapkan yang terbaik. Kita cari tahu lagi misalnya apa faedah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita sholat berjamaah di masjid. Semakin kita cari tahu, semakin kita mempersiapkan yang terbaik untuk itu. Mungkin nanti bajunya yang bagus, mulai nanti cari baju yang bagus, mungkin nanti mulai cari parfum yang bagus, sejadah yang bagus. Akhirnya ibadah ini bisa maksimal kita laksanakan sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ada yang akan Allah beri di sana. Dan kita memang diperintahkan untuk berharap kepada hal itu. Karena sekali lagi harus kita tekankan adalah jangan sampai kita justru bersemangatnya kalau diminta berharap kepada manusia. Dan sebaliknya saat kita diminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malah jadi malas. Giliran manusia dijanjikan misalnya kalau kamu ikut saya, wah nanti bisa kita bisnisnya untung dan sebagainya, dapat keuntungan dan berlipat. Itu pasti kita semangat. Padahal itu kita dengan manusia yang belum tentu kebaikannya. Tapi kalau Allah SWT yang menjanjikan ada balasan yang Allah SWT berikan, itu jauh lebih pasti, yang kita jauh lebih bagus berharap kepada itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang selanjutnya, yang ketiga, agar kita bisa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengelilingi diri kita di dalam lingkungan dan teman-teman ataupun komunitas yang baik, atau bahkan teman-teman, kawan, komunitas yang jauh lebih baik daripada kita. Karena ada 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, dan salah satunya itu adalah 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masyhur yang mendengar hadis Rasulullah SAW, bagaimana sahabat ini sangat mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka minimal sekali kita akan kecipratan besinya, minimal sekali. Dan kalau kita berteman dengan pedagang parfum, minimal sekali kita bisa kecipratan baunya, walaupun nggak beli. Minimal sekali pernah dikasih cicip parfumnya. Maka inilah kenapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sahabat, mencari kawan, mencari komunitas
yang memang di sana isinya adalah orang-orang yang ingin menjadi baik, atau bahkan orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita semua. Nah, dengan adanya lingkungan yang seperti ini, maka kita akan bisa saling mengingatkan. Semisal dulu kalau zaman saya kuliah, itu kita sama-sama satu organisasi biar bisa bangun sholat malam, untuk membiasakan sholat malam, itu kita punya program itu, jadi saling telepon-teleponan. Jadi satu orang nanti ditugaskan yang pertama kali nelpon, nanti dia nelpon yang teman yang lainnya, teman yang lainnya nelpon lagi seluruhnya, sampai semua satu organisasi itu ditelepon semua. Karena zaman dulu belum ada Zoom ya, jadi telepon-telepon semua, akhirnya semuanya bangun sholat malam. Nah, ini kalau kita tidak berada di lingkungan seperti ini, ya boro-boro sholat malam, mungkin sholat 5 waktu saja bisa terlalaikan. Maka disinilah bagaimana keuntungannya kita berada di dalam komunitas dan kawan-kawan yang baik. Termasuk salah satunya kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT berada dalam majelis ilmu seperti ini. Nah, inilah yang harusnya kita pelihara, teman-teman sesama majelis ilmu seperti ini yang bisa saling mengingatkan. Kalau misalnya mungkin nanti minggu depan atau bulan depan, misalnya ada salah satu jamaah kita mungkin gak hadir, itu kan pasti diajak gitu, kemana ya ini bapaknya, kayaknya sudah sebulan gak hadir, pasti nanti diajak. Atau misalnya ini kok sudah seminggu gak kelihatan di masjid, pasti dicari. Nah, itulah salah satu keuntungan berada di dalam komunitas dan lingkungan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Dimana Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seseorang itu sesuai dengan agama temannya atau agama komunitasnya, orang-orang sekitarnya. Maka kalian harus lihat siapa yang dijadikan sebagai temannya. Nah, ini menjadi menjadi evaluasi bagi kita. Jangan-jangan selama ini yang membuat kita itu malas, membuat kita tidak bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru karena kita berada di dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk itu. Kita berada dalam lingkungan yang, ya mohon maaf, misalnya sama-sama tidak sholat juga, akhirnya ikut juga tidak sholat. Maka sekali lagi di poin ini kita diingatkan untuk bagaimana caranya kita bisa berada di dalam lingkungan dan komunitas orang-orang yang memang menginginkan kebaikan dan bersama-sama ingin menjadi soleh bersama. Dan jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah satu hal yang harus kita pahami dan harus kita maklumi adalah jika kita sedang bersama-sama atau bergaul dengan teman yang baik, itu Allah SWT memberikan peringatan bahwa satu, kita diminta untuk bersabar. Nah, ini menarik. Kenapa dengan orang soleh, dengan orang yang baik, kita diminta untuk bersabar? Maka jawabannya adalah karena terkadang justru dengan orang yang baik dan orang yang soleh, itu yang seringkali membuat kita itu gergetan gitu, geram, kesal. Kenapa? Bayangkan misalnya sedikit-sedikit kita dinasihati, sedikit-sedikit diajak ibadah, sedikit-sedikit diingatkan, sedikit-sedikit dinasihati. Ini bisa berpotensi untuk bahasanya membakar diri kita gitu. Membuat kita jadi, ini kenapa sih kok berteman dengan orang baik kayak gini?
Nah itu salah satu ujian. Makanya Allah SWT memerintahkan kita untuk bersabar. Karena insya Allah itu jauh lebih baik ketimbang berada dalam lingkungan yang ya udah dibiarkan aja. Sudah jam sholat, nggak sholat, ya udah biarin aja. Nggak pernah baca Quran, ya udah biarin aja. Memang kelihatannya asik gitu, asik, enak ya, nggak ditegur-tegur, nggak dinasihati. Tapi justru Allah SWT mengatakan itu yang keliru. Itu yang keliru di mata Allah. Yang benar adalah ya memang kita bersakit-sakit. Mohon maaf mungkin bahasanya sering dinasihati, tapi itulah demi kebaikan kita semua. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 4, agar kita bisa bersemangat dalam beribadah. Ini poin yang insya Allah pada kesempatan minggu lalu sempat disinggung oleh pemateri yang mengisi di malam minggu kemarin, yaitu bagaimana kita sering-sering berziarah kubur untuk mengingat kematian. Maka dengan kita sering-sering mengingat kematian ini, dengan kita mengingat bahwa di dunia ini kita itu hidup hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, itu kita bukan bertambah umur, tapi justru berkurang. Hitung mundur menjelang ajal atau menjelang kematian kita semua. Nah, maka kalau kita masih ingat cerita yang kemarin, kalau ada terpidana mati diberikan vonis 3 hari lagi akan dieksekusi, maka permintaan terakhirnya bukan minta beli handphone terbaru, bukan minta beli gadget terbaru, tapi pasti permintaan terakhirnya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan 3 hari itu untuk beribadah terus. Kalau bisa tidak tidur itu. Kalau bisa khatam 30 juz, khatam. Nah, maka kita dengan sering-sering berziarah kubur, mengingat kematian, ini harapannya bisa mengingatkan kita bahwa sudah cukupkah bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Karena di sanalah tujuan akhir kita, di sanalah kehidupan kita yang kekal, yang dimana di dunia ini hanya sekedar tempat singgah saja, tempat singgah yang nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sering-sering menziarahi kubur, bukan untuk berdoa meminta kepada yang dikubur, tapi untuk mengingat kematian, bahwa orang-orang yang ada di dalam kuburan itu bukan bisa jadi, adalah orang-orang yang bahkan umurnya lebih dari kita bisa jadi. Orang-orang yang ada yang umurnya jauh di atas kita yang di dalam kubur itu. Ada bahkan orang-orang di sana yang jauh lebih kaya daripada kita, jauh lebih tinggi jabatannya daripada kita. Tapi semua itu saat masuk dalam kuburan semuanya sama, dalam tanah semua. Pun kalau kita perhatikan misalnya dalam kuburan mungkin ada yang lahir tahun misalnya 50, meninggal tahun 2000. Tapi sampai sekarang kuburannya masih ada. Artinya ini membuktikan kepada kita bahwa ya kehidupan yang sebenarnya itu nanti pada saat kita sudah meninggal. Yang di dunia ini ya sudah cuma berapa puluh tahun saja. Sisanya masih banyak. Nah, yang sisanya ini bagaimana kita mempersiapkannya? Inilah dengan cara kita sering-sering berziarah kubur, agar menjadi pelecut semangat dalam diri kita. Sering mungkin kita dengar kalau di sinetron atau di berita gitu, atau mungkin kita pernah menyaksikan secara langsung, ada saudara kita atau diri kita pernah mengalami
orang-orang yang pernah mengalami misalnya kejadian yang hampir merenggut nyawa misalnya, itu pasti akan terbayang-bayang di pikirannya setiap saat. Yang bahasanya akhirnya, wah ini orang jadi tobat gitu. Nah itu baru dilihatkan sedikit tentang kematian. Sudah membuat perasaan kita itu kayak takut. Aduh, bagaimana nanti kalau mati ini? Apa yang nanti kubawa? Nah ini perasaan ini yang harus kita munculkan gitu. Perasaan ini harus kita munculkan setiap kita mengingat kematian. Lalu yang nomor 5, yang terakhir adalah bagaimana agar kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling juga jangan sampai dilupakan. Setelah kita tadi melakukan banyak kegiatan, setelah kita tadi di awal kita sudah berniat, kita sudah berikhtiar mencari apa sih yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di ibadah ini, kita sudah berada di dalam komunitas yang baik, sudah sama sahabat yang baik, dan kita juga sudah sering mengingat kematian, maka yang pasti yang jangan sampai dilupakan adalah jangan lupa kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita sering-sering mengulang-ulangi doa tersebut. Karena doa ini adalah senjata yang paling ampuh bagi kita umat Islam. Salah satu contoh zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah sangat sering kita baca, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik, dan banyak diantara doa-doa lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beribadah. Kita dimudahkan untuk misalnya dibangunkan malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk, ya Allah, semoga Allah karuniakan kepada saya rezeki biar nanti saya bisa berinfak. Atau ya Allah, saya tidak punya tenaga misalnya, saya tidak punya kemampuan untuk bisa beribadah seperti orang lain. Berikanlah saya kemampuan ya Allah, kekuatan agar bisa maksimal dalam beribadah. Nah, dalam kita berdoa ini ada sedikit yang perlu kita bahas. Ada 2 hal yang perlu kita pahami dalam kita berdoa. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan doa ini adalah sebuah nikmat, sebuah hal yang dinikmati, sebuah hal yang intim, yang mesra, di mana di sana kita sedang berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata sahabat Umar radhiyallahu an, Umar berkata, kalau aku sudah berdoa nih, itu setelah itu saya tidak peduli lagi mau kapan, mau di mana, mau seperti apa doa itu dikabulkan. Nah, sudah senikmat itunya level kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menjadikan setiap momen kita berdoa agar kita semangat beribadah itu benar-benar khusyuk dan benar-benar intim. Benar-benar seperti kita minta kepada Allah, kita berbincang dan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita ini dimudahkan. Kita banyak kurangnya. Kita masih susah ibadah, masih belum maksimal bersedekah, masih bacaan Qur'annya masih malas. Ini kita curhat sama Allah, ya Allah, ini bantu saya ya Allah, ini gimana caranya? Mudahkanlah saya ya Allah. Itu yang pertama yang kita perlu ingat dalam doa. Yang kedua yang perlu kita ingat dalam berdoa ini adalah bahwa meyakini bahwa doa-doa yang kita ucapkan ini, doa-doa yang kita panjatkan, yang setiap sholat kita baca, minimal 5 waktu sehari kita baca, belum lagi di luar itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan.
Dan ini bukan soal seberapa cepat doa itu terkabul, bukan seberapa cepat doa itu terwujud, tapi seberapa besar manfaat yang diberikan oleh doa tersebut. Sebagai contoh, ada sedikit cerita dari seorang ustadz. Saat beliau di awal-awal masih mengajar anak-anak mengaji di rumahnya, rumahnya sempit, kontrakan, hanya muat anak-anak ya sedikit. Semakin hari, semakin bulan, anak-anak yang belajar ngaji di rumahnya makin bertambah. Maka muncul dalam diri ini semangat, wah ini sudah kecil rumahnya, gimana ya caranya biar bisa anak-anaknya ini muat, anak-anaknya ini bisa banyak di rumah. Nah, karena muncul semangat ini, maka berdoalah. Kita berdoa pada ustadznya itu berdoa pada Allah SWT, kalau memang Allah SWT memberikan rezeki kami rumah yang besar, insya Allah anak-anak di sini akan makin banyak yang bisa ngaji, makin muat banyak, makin bisa yang ngaji makin banyak. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu saat ustadz tersebut ditawari oleh sahabatnya dijual rumah. Ya tentu saja harganya mahal karena tidak mampu untuk dibeli. Tapi qadarullah, sahabat tersebut berkata, udah nggak apa-apa diambil saja rumahnya, DP-nya seikhlasnya, nanti sisanya dicicil aja gampang. Nah, ini adalah bentuk terkabulnya doa, bukan masalah cepat atau tidaknya, tapi seberapa besar manfaat yang diberikan oleh doa tersebut. Yang akhirnya dengan doa itu dikabulkan, yang awalnya tadi TPA-nya cuma muat sedikit, akhirnya jadi muat banyak. Maka sama tadi, kalau kita beribadah, kita ingin misalnya bisa bersedekah yang banyak. Lalu kalau kita bersedekah yang banyak mau diapain? Nah, ini kita harus jawab dan kita minta kepada Allah SWT di doa kita. Misalnya, ya Allah, ini saya cuma bisa nyumbang 10.000. Tapi ya Allah, kalau Engkau karuniakan kepada saya rezeki banyak, insya Allah saya akan tambah jadi 50.000 atau 100.000. Dan kalau dikabulkan, itu dilakukan. Nah, inilah salah satu bentuk kebermanfaatan doa. Lalu yang terakhir, yang juga kita harus ingat agar kita semangat dalam beribadah, poin yang penting juga yang tidak kalah penting yang harus kita jangan sampai lupa. Salah satu yang menghambat dari kita beribadah, yang membuat kita malas beribadah, itu karena banyaknya maksiat atau dosa yang masih kita lakukan. Ini menjadi bahasanya noda atau yang membuat macet, yang membuat kita menghalangi kita jadi malas beribadah. Kalau kita pernah dengar kisah masyhur dari Imam Syafi'i, kalau tidak salah dari Imam Syafi'i, bagaimana hafalan hadis beliau itu bisa hilang hanya karena melihat paha atau aurat dari wanita gitu. Itu hilang hafalannya. Nah, maka bagaimana dengan kita yang cuma manusia biasa yang masih sering berbuat dosa dan maksiat? Nah, maka bisa jadi inilah penghalang-penghalang kita dari kita bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka sebagai penutup, kita bermuhasabah diri, kita lihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan masih ada sumbat, masih ada penghalang-penghalang di dalam diri kita yang tentunya hanya kita yang tahu. Masih ada penghalang-penghalang yang perlu untuk kita bersihkan, yang perlu untuk kita segera taubati, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ke depan ibadah-ibadah kita sebelum umur kita berakhir. Sebagai penutup, kita sama-sama saling menasihati. Ingat,
peluang hidup kita ini hanya sekali saja, kita tidak hidup dua kali, kita hidup hanya sekali saja, maka jangan sia-siakan kita dalam hidup ini. Mari kita bersemangat baik dalam beribadah dan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beramal soleh kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.